Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa dibaca hukumnya? Apa hukum pinjaman online? Boleh ya? Boleh atau haram? Haram atau boleh? Haram atau boleh? Iya, secara hukum pinjaman ini sama saja dengan hukum pinjam meminjam pada umumnya, sama saja. Jangan Bapak langsung melihat tadi itu langsung mengatakan apa hukumnya pinjaman online? Haram. Itu yang tadi yang haram. Kalau pada umumnya online ini kan cuma ya Bapak meminjam, Ibu meminjam hanya melalui aplikasi boleh saja, selama tidak ada pelanggaran syariat. Selama tidak ada pelanggaran syariat. Jadi kita tidak menjawab sesuatu masalah hanya karena fakta. Kita menjawab masalah itu sesuai dengan syariat. Adapun faktanya ya kalau menyimpang maka itu yang haram. Jadi dalam kajian fikih muamalat pinjaman uang dengan cara hukumnya boleh selama tidak ada pelanggaran syariat. Jangan dihukumi semuanya karena bukan online-nya yang dilarang. Yang dilarang itu caranya. Namun di dunia digital hari ini ternyata pelaku maksiat khususnya yang mau menjerat leher-leher orang itu ternyata juga dimanfaatkan teknologi di zaman hari ini dengan mempermudah jeratan-jeratan ini. Dan ada saja orang menjadi korban-korbannya. Ya mungkin karena tidak sulitnya sebagaimana kalau kita langsung tidak online ya. Tapi pada umumnya yang ada adalah haram. Haram dalam praktek pinjaman online jika ada pelanggaran syariat seperti yang pada umumnya pasti terjerat riba. Ya syukur luar biasa Pak kalau ada yang buka pinjaman online tanpa riba. Wah ini luar biasa. Saya berniat ini Pak, buka pinjaman online tanpa riba. Kita harus jawab tantangan ini. Kita harus hadir di tengah dunia, melepaskan kesusahannya, di tengah muda dia bisa selesai. Kita hadir berniat. Cuma kapan dan bagaimana bentuknya ini PR besar. Bukankah kita ini dikirim oleh Allah menjadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai penyelesai masalah. Ya, kalau Anda begitu banyak korban, tugas kita rahmat di sekitar keadaan kita. Nah, ini penting kita perhatikan bahwa kullu qardin jarra nafa'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendapatkan nafaat itu keuntungan, ya keuntungan yang di luar keuntungan langsung, ya di luar keuntungan langsung, maka fahuwa riba. Jadi pinjaman apapun namanya itu, ya online kah atau tidak online, langsung sama Pak. Ini rumus kaidah usulnya yang diambil juga dari hadis, meskipun hadis ini dipermasalahkan oleh ulama dalam sisi sanadnya, akan tetapi nilai makna dari posisi ini tidak dipermasalahkan oleh ulama, bahkan disepakati secara ijma' di kalangan para ulama sudah dipakai ini rumus ini. Setiap utang piutang yang mendatangkan tambahan manfaat maka itu adalah riba. Biar sedikit atau banyak, sedikit atau banyak sama. Ini harus kita pahami
tambahannya itu sedikit atau banyak riba. Ya, bukan cuma yang tinggi persentasenya, semua tambahannya. Beda nanti dengan gharar, Pak. Kalau gharar itu dimaklumi pada hal yang kecil. Ya, kalau ada gharar yang tingkat rendah itu dimaklumi. Seperti kalau kita taksir itu sebuah mangga, pohon mangga itu dengan buahnya langsung dipetik, mungkin itu gharar karena sulit kepastian. Meskipun langsung dipetik, itu ghararnya kecil. Tapi kalau disimpan, nanti masak baru diambil, itu ghararnya tingkat tinggi. Itu yang diharamkan. Kalau riba tidak, kecil, besar sama saja. Sama saja. Berapapun keuntungannya, tambahannya dari utang piutang tersebut, itu adalah riba. Dan ini pinjaman online dalam praktek, coba bayangkan dari 2 juta dalam jangka waktu dekat bisa sampai 40 juta. Ya. Ini sudah disepakati bahwa ajma'a kullu min nahfazu anhu min ahli ilmi, bahwa sudah disepakati bahwa setiap tambahan itu, ya, itu sudah disepakati bahwa ahli ilmu sudah sepakati itu adalah ibtalil kiradi iza syarat ahaduhuma. Kalau keduanya membuat syarat, ya, membuat syarat di awal sebelum terjadi pinjaman minjam, dua syarat itu disepakati, ya, kedua belah pihak, atau awkilahuma, atau salah satunya, ya, ada tambahannya, maka itu beberapa tambahan seperti, ya, darahim maklumah itu diharamkan. Berapapun tambahannya, berapapun tambahannya. Jangan dikatakan kan yang dilarang cuma bunga berbunga atau riba yang berlipat ganda, ada afan mudha'afah, itu yang paling tercela. Yang tambahan sedikit pun tetap dilarang. Itu batilnya akad, dan ini juga dipakai seperti pinjam diminjam manapun. Seperti nanti di penggadaian, di bank, di koperasi, di finance, di pembiayaan, apapun, kalau pinjam sifatnya, termasuk jika jual beli jika tertunda dibayar, barang tersebut tertunda 1 bulan, tertunda 2 bulan, maka dikatakan beri saya waktu, lalu saya tambah pembayarannya, maka itu adalah jelas ijma di kalangan para ulama, itu adalah riba. Ya, ini penting bagi yang terlibat, karena hukumnya boleh, maka ini bisa dipraktekkan, ini diamalkan. Yang pertama, tidak menggunakan praktek ribawi. Tidak menggunakan praktek ribawi, hilangkan. Ini yang kita mau, banyak kita program, ya, hilangkan praktek ribawi, rentenir, hilangkan. Memberi utang, memberi pinjaman. Karena kenapa tidak pakai ini? Karena utang itu orang susah. Namanya orang susah, jangan disusah lagi. Yang begini bukan cari keuntungan, harus cari pahala di sisi Allah. Dia harus transaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini, Pak, kalau bukan keimanan, saya katakan itu susah. Sampai ada orang mengatakan, masih adakah sekarang ini yang mau memberi pinjam tidak ada bunga, tidak ada lebihnya, tidak ada keuntungannya? Banyak orang, Pak, sekarang umat Islam tidak percaya lagi kalau ada. Lalu di mana ayat ini dipakai kalau begini? Seolah-olah kita halalkan itu pinjam-minjam, karena memang orang Makassar nakana bilang kamma memang kamman deh. Kamma ngasih minta ustaz, tidak ada mi. Jadi seolah-olah itu membolehkan. Wa nauzubillahi min zalik. Ini tantangan kita, karena itu
Bapak dan saya sekalian, saya mengajak kita ini, kita sekarang sudah alhamdulillah membuat program yang kita mau kokohkan, kuatkan. Sekarang kita sudah uang praktek Rp1.000 yang itu kita alhamdulillah kita tanam saham, sudah ada kurang lebih 60 juta. Kita pergilirkan pada jamaah, silakan pakai. Yang butuh banyak, saya mohon ini solusi. Jamaah yang memang butuh, tolong jangan pergi di pinjaman online itu. Lari saja ke kami, nanti dilayani sama peduli umat dengan syarat dan ketentuan tentunya berlaku. Belum dibuka untuk luar, baru untuk jamaah ini. Kenapa? Karena data-data harus kuat. Karena sudah banyak terjadi, Pak, mohon maaf, termasuk di sini di jamaahnya, mohon maaf Pak Ustaz Selim, di jamaah masjid ini takmiru ada di sini pernah pinjam, belum pindah bayar sampai hari ini. Untung tidak ada joran kapan di sini. Ya, saya kasih tahu memang makin rajin sekali dulu sholat waktu sebelum pinjam. Sekarang sudah pinjam, tidak pernah bisa lihat. Ada di situ, biasa lewat-lewat. Ini memang Pak, karena memang kalau sudah masuk di wilayah utang piutang, ternyata seleksi ketat keimanan seseorang. Kalau ibadah Pak, akidah masih ini, tapi begitu praktek, ayo banyak. Saya sudah tapak main ini Pak, karena 2-3 tahun ini saya sudah tes. Sebagian bahkan ada sudah tingkat tinggi belajar, masih terjerat, tidak lulus utang piutang.